Jadi Keraton Yogyakarta itu berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Pendirinya adalah Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Beliau adalah raja pertama di Keraton Yogyakarta setelah ada atau timbulnya Perjanjian Giyanti. Apa itu Perjanjian Giyanti? Yaitu perjanjian yang memisahkan atau membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu yang sekarang berlokasi di Surakarta atau di Solo, dan Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang terletak di kota Yogyakarta atau di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu secara umum, secara riwayat singkat mengenai awal berdirinya Keraton Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Sedangkan pada dasarnya jadi antara Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta berindukkan atau katakanlah dari sumber yang sama, yaitu Keraton Mataram. Dan sampai sekarang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini sudah sampai Sultan yang ke-10 secara turun-temurun atau garis dinastinya sampai ke-10. Sebelum adanya pemerintah Republik Indonesia, katakanlah pemerintah Republik Indonesia secara de facto maupun ya de facto, itu adalah berdiri pada saat Bung Karno maupun Bung Hatta mengucapkan membaca teks proklamasi 17 Agustus 45. Sedangkan Keraton Yogyakarta katakanlah sudah ada sejak 1756 setelah berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Untuk keraton sendiri menganut paham monarki absolut. Sedangkan pemerintah Republik Indonesia jelas republik, ya, yang dimana presiden sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara itu hampir sama. Secara pemerintahan semua hampir sama dalam arti kata untuk urusan-urusan yang mengatur kepentingan keraton maupun rakyat itu sama. Hanya saja namanya yang berbeda maupun tujuannya sama. Namun hanya bungkusnya atau katakanlah peranan yang berbeda dalam arti kata peranan itu bahwa untuk keraton ya karena sifatnya monarki absolut akan berbeda dengan republik. Tapi pada dasarnya semua fungsi sama, yaitu mensejahterakan rakyat. Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat itu bermula dari adanya pembagian wilayah dari Kerajaan Mataram yang dibagi dua antara Surakarta dan
Ngayogyakarta tadi. Sedangkan kalau kita tarik garis ke atas, itu bermula dari katakanlah saya potong saja dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang terletak di daerah Mojokerto sekarang atau Jawa Timur, kemudian berpindah oleh Raden Patah, salah satu keturunan dari Raja Brawijaya, dipindahkan ke Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Abdi dalam adalah bagian dari rakyat maupun pemerintahan. Bagaimana sebuah keraton dapat timbul karena apabila hanya seorang raja, seorang diri tanpa memiliki abdi dalam. Abdi dalam di sini sebenarnya adalah sama dengan pegawai negeri sipil di pemerintahan Republik Indonesia sekarang ini, yaitu orang-orang yang digaji oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas masing-masing. Itu awal dari adanya abdi dalam. Sebenarnya sudah sejak dahulu kala keraton-keraton di Nusantara ini sudah ada abdi dalam, hanya namanya saja mungkin yang berbeda gitu. Jadi pada dasarnya abdi dalam adalah orang yang bekerja di keraton. Keraton dalam hal ini dulu adalah pegawai pemerintah. Kalau saya untuk menjadi abdi dalam ya Mas ya, terikat menjadi abdi dalam itu barisan saja. Tapi sejak kecil saya sudah mengabdikan diri ke keraton. Dari TK itu sudah membantu orang tua. Umpamanya orang tua saya mengangkat kursi dengan beban 10 kursi, saya baru mengangkat dengan 1 kursi. Dan itu berlanjut hingga sekarang. Kegiatan sehari-hari dari bangun tidur, saya mempersiapkan alat-alat yang mau digunakan untuk pekerjaan di dalam keraton. Setelah itu saya berjalan masuk ke dalam keraton. Yang pertama membersihkan kediaman raja di Keraton Ngilen. Dan setelah itu selesai, saya melanjutkan kegiatan yang berikutnya, yaitu memberi makan ayam. Dan ditambah saya mendapat pekerjaan tambahan lagi, yaitu membersihkan gedung pusaka. Gedung pusaka itu saya bersihkan tiap hari Kamis dan tiap malam Selasa Kliwon. Itu rutin saya kerjakan tiap hari. Ya kalau pekerjaan dengan upah yang diterima ya Mas, dengan nominal yang di bawah rata-rata saya rasa tidak cukup. Tapi setelah abdi dalam itu saya mempunyai pekerjaan lain, yaitu memakai para wisata yang datang ke Keraton Jogja. Yang kedua juga menjadi karyawan di KHP Wahono Sasogriyo. Itu juga bagian rumah tangga juga, yaitu sebagai cleaning service atau office boy di kantor tersebut.
struktur organisasi rumah tangga. Yang pertama selalu dipegang oleh pengageng. Pengageng adalah pimpinan. Yang kedua sekretaris atau sekretariat, dan di bawahnya itu terdapat staf-staf kantor. Dan menurun ke bawah ada bagian perlengkapan sendiri dan bagian kebersihan sendiri dan bagian finishing atau penyelesaian akhir itu sendiri. Pertama dari silsilah keluarga sendiri itu betul. Yang kedua, saya dari kecil sudah mempunyai keinginan sendiri. Ya ingin mencari ingin meneruskan kebudayaan Keraton Jogja supaya tidak luntur. Ya, di dalam itu ada dua itu macamnya gitu. Yang satu dari masyarakat, gelarnya lain. Sama-sama sudah Bupati Anom. Kalau yang darah dalam itu Kanjeng Raden Tumenggung, KRT. Kalau yang dari umum masyarakat itu Kanjeng Mas Tumenggung. Jadi gelarnya hanya Mas Tumenggung. Orang udah tahu kalau di sini sudah bisa bedakan, terutama orang keraton. Orang keraton, oh itu Kanjeng Mas Tumenggung. Nah, Kanjeng Mas Tumenggung ini dari masyarakat umum yang mendaftarkan diri untuk ngabdi. Lah ngabdi di keraton itu yang dicari adalah berkah dari para sesepuhnya ya keraton dulu, raja dulu gitu loh. Jadi makanya tidak milih apa-apa, karena kalau milih apa-apa namanya nyari berkat. Kalau mengenai finansial atau upah atau gaji, abdi dalam dulu ketika keraton masih eksis, abdi dalam itu memiliki gaji yang lebih dari cukup, karena keraton sangat memikirkan atau mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Itu sudah sejak dulu. Namun karena keraton, khususnya Keraton Yogyakarta Hadiningrat ini berdiri di belakang Republik yang sudah tidak memiliki lagi devisa untuk mesejahterakan kawulanya atau rakyatnya maupun pegawainya, sehingga saat ini abdi dalam yang ada di Keraton Yogyakarta ini mereka mencari berkah, bukan mencari gaji. Itu yang mereka cari. Berkah di sini sifatnya ya sangat universal, dalam arti kata satu dengan lain orang mesti akan berbeda. Ada yang mencari ketenangan diri, ada yang ingin mencari kesibukan, ingin melestarikan kebudayaan dan seterusnya. Itu motivasi-motivasi yang ada di dalam diri masing-masing abdi dalam mesti akan berbeda. Tapi rata-rata 100% saya katakan mereka tidak mencari gaji di keraton. Pangkat pertama adalah jajar. Kemudian di atasnya adalah bekal nem, bekal anom atau bahasa Indonesianya bekal muda.
Lalu di atas bekal muda ada bekal sepuh atau bekal tua. Lalu selanjutnya adalah lurah. Di atas lurah masih ada lagi namanya kliwon. Setelah kliwon baru wedono. Selanjutnya wedono naik lagi Rio Bupati Anom. Rio Bupati Anom naik lagi menjadi Kanjeng Raden Tumenggung atau Bupati Anom. Bupati Anom naik lagi Bupati Sepuh, naik lagi menjadi Bupati Kliwon. Itu secara umum itu. Namun masih ada lagi yang pangkat-pangkat dalam arti kata Bupati Nayoko, itu bukan abdi dalam secara umum, karena yang mempunyai nama atau jabatan Bupati Nayoko harus menjadi wakil kepala di departemen mereka masing-masing. Itu struktur dari bawah ke atas, struktur abdi dalam. Itu juga dilihat dari masa kerjanya, namun juga ada kondite atau catatan-catatan bagaimana seseorang itu bisa dinaikkan atau enggak. Itu tergantung bagaimana kinerja seseorang tersebut di bagian masing-masing. Jadi apabila walaupun masa kerjanya lama, namun karena malas atau kurang bagus pekerjaannya, ya bisa tidak dinaikkan. Ya seperti pada umumnya pekerjaan atau instansi ataupun perusahaan dimanapun kan seperti itu. Abdi dalam keperajaan adalah orang-orang, katakanlah secara umum, abdi dalam keperajaan adalah orang-orang yang bekerja di pemerintah. Dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil yang mendaftarkan diri menjadi abdi dalam di keraton. Dia tidak memiliki tanggung jawab dalam arti kata pekerjaan di keraton, melainkan pekerjaannya di kantor masing-masing atau di instansi masing-masing. Itu abdi dalam keperajaan. Sedangkan abdi dalam Punokawan memiliki tanggung jawab atau peran pekerjaan, beban pekerjaan di keraton. Itu yang membedakan Punokawan dan keperajaan. Saya berpendapat bahwa abdi dalam yang ada di keraton itu hidupnya selalu tenang ya. Menjadi abdi dalam keraton itu seperti hidup di bawah raja, di lingkungan raja, sehingga dia merasa tentram walaupun itu gajinya tidak seberapa. Saya pribadi untuk menjadi abdi dalam itu saya kurang setuju ya, karena saya itu merasa tidak bisa bersopan santun seperti abdi dalam yang ada di sekitar yang ada di keraton itu. Karena kalau menjadi abdi dalam itu yang harus bersantun sekali. Because it's very fine, very sophisticated. We have similar people like beefeaters in the Tower of London. We have similar people like this. Yeah. I think I would make a very bad Abid Alam. Because you'd need to
speak Bahasa better than I can, surely. And Javanese, yeah, and I don't speak Javanese. Tidak bisa berbahasa Jawa. I would say it's not fair. Yeah. Yeah. But we think we can change something. Either it's like a culture or it's a fact and that we can change. But we can try. Sukanya bila ada tamu kenegaraan, saya bisa bekerja di tempat itu dan bisa ngayai ya Mas ya. Sukanya bisa bertemu dengan, umpamanya bertemu dengan Pangeran Charles atau Bapak Presiden dan tokoh-tokoh penting di negara lain. Dan dukanya itu kalau pas pekerjaan itu bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk itu kadang-kadang kan ya orang merasa kelelahan ya Mas ya. Kalau gambaran di masyarakat kan abdi dalam kayak babu. Tapi kalau anggapan saya abdi dalam itu orang yang, kalau sekarang itu orang yang ingin meneruskan atau mewariskan kebudayaan tersebut, kebudayaan yang berada di keraton. Setelah saya mengabdikan diri keraton dan menjadi abdi dalam, saya mendapat upah yang pertama kali yaitu Rp3.000. Dan upah itu tidak saya anggap, tidak saya lihat dari nominalnya, tapi saya merasakan berkahnya. Dan untuk mendapat berkah itu kan, upah itu tidak saya gunakan untuk belanja atau untuk beli makanan, tapi saya simpan sebaik-baiknya untuk kenang-kenangan bahwa itu adalah upah pertama kali saya pada waktu masuk menjadi abdi dalam. Ya selama, untuk harapan ke depan kan, selama saya masih diberi tenaga, kekuatan, saya ingin tetap melanjutkan. Insya Allah sampai besok nafas terakhir tetap saya lanjutkan. Dan untuk anak saya atau untuk cucu saya besok kan saya tidak bisa memaksa. Biarkan mereka yang memutuskan apakah ingin melanjutkan cita-cita saya atau ingin menjadi karyawan lain selain abdi dalam.